Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Ramadhani dengan NPM 1811010131 dari kelas LPI semester 6. Di sini saya akan membuat video praktikum pembelajaran akidah akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, absen ya. Absen dulu. Anissa Amalia, Saya Bu. Cici Rahmania, Hadir Bu. Cinta Soleha, Hadir Bu. Dahlia Puspa. Saya Bu. Ke materi ya. Materi kita hari ini yaitu keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita masuk ke materi kita, keteguhan iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya tahu ya, nama Abu Bakar As-Siddiq itu sudah tidak asing lagi di kita ini, baik dahulu maupun sekarang, karena Abu Bakar As-Siddiq ini dialah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam sesudah zaman Rasulullah SAW. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan segala harta bendanya kepada umat muslim, dan kebijaksanaannya juga dalam menyelesaikan masalah umat, terus ketenangannya dalam menghadapi kesusahannya, terus kerendahan hatinya juga ketika dia berpuasa, serta tutur bahasanya yang lemah lembut lagi menarik adalah suka dicari bandingannya, baik dahulu maupun sekarang. Gak ada ya yang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dialah tokoh sahabat yang terbilang paling akrab dan paling disayang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena besarnya pengorbanan beliau. Itulah Rasulullah SAW pernah mengatakan, Islam telah tegak di atas harta Siti Khadijah dan pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Dan beberapa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat. Karena keteguhan imannya, Rasulullah pernah menyanjunginya sahabatnya ini dengan karena keteguhan iman dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW pernah menyanjunginya dengan sabdanya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Mengapa demikian? Di antara jawabannya, dia tuh karena beliau tidak mencintai dunia ini. Dia cintanya hanya kepada Allah SWT dan Rasulnya, melebihi apapun. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah SWT. Karena suatu ketika beliau berkata, alangkah beruntungnya jikalau tercipta hanya seperti
seperti selembar daun yang tidak dihisap pada hari kiamat nanti. Dua keadaan inilah yang menyebabkan Nabi bersabda bahwa imannya adalah paling berat dibandingkan iman umat Islam semuanya. Masya Allah ya. Nah, sedikit gambaran tentang Abu Bakar. Setelah ia mau masuk Islam, dia telah menginfakkan 40.000 dinar. Ada yang tahu sebelumnya 40.000 dinar itu berapa rupiah? Dahlia? Nggak tahu, Bu. Ayo. Besok pertemuan besok jawab ya, 40.000 dinar. Jadi buat PR buat pertemuan yang besoknya itu. Nah, itu dia tuh Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan umat manusia atau umat muslim untuk memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW telah meminta kepada sekalian kaum muslimin agar apa? Agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq ini membawa seluruh harta bendanya. Untuk apa? Dan yaitu untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasulullah SAW. Melihat banyaknya harta yang telah dibawa oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq bagi tujuan jihad itu, maka Rasulullah SAW menjadi terkejut. Lalu terkejut berkata kepadanya, "Hai sahabatku, kalau sudah semua harta bendamu kau korbankan, apalagi yang akan kau korbankan dan tinggalkan buat anak-anak dan istrimu?" Pertanyaan Rasul itu dijawab oleh Abu Bakar dengan tenang dan sambil tersenyum manis. Ujarnya, "Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya." Masya Allah. Dan itu diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Umar ibnu Khattab berkata, Rasulullah SAW memerintahkan. Nah, pada hari inilah aku akan mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Semoga aku mengunggulinya pada hari ini. Maka aku pun mengambil setengah hartaku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Dan aku menjawab, "Sejumlah yang aku sedekahkan, 50%. Lalu Abu Bakar datang dengan membawa harta bendanya dan seluruh harta bendanya itu ya. Dan Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya." Lalu Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak mengungguli Abu Bakar dalam kebaikan untuk selamanya." Nah, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis di atas kepada Abu Bakar dan Umar. Dua orang inilah adalah pemimpin para penghuni surga yang dewasa, baik generasi yang terdahulu ataupun yang akan datang, kecuali para nabi dan rasulnya. Imam Bukhari membuat bab di dalam kitab Fadail As-Sahabah, itu tuh dengan judul bab sabda Nabi SAW, "Tutuplah pintu-pintu di dinding masjid kecuali pintu Abu Bakar." Imam Bukhari berkata dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba, ia lebih memilih apa yang ada di sisi Allah." Dan Abu Sa'id berkata, Abu Bakar pun menangis. Kami merasa heran karena tangisannya itu. Tatkala Rasulullah SAW ini memberitakan ada seorang hamba yang diberikan tawarannya. Ternyata hamba yang diberikan tawarannya itu adalah Rasulullah SAW. Memang Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalilku atau sahabatku, namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan, dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di dinding kecuali pintu Abu Bakar. Nah, ada juga ya pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah Abu Bakar dan hadis-hadis yang telah ibu jelaskan. Hadis itu yang mengandung keistimewaan yang sangat jelas pada diri Abu Bakar As-Siddiq, ditandingi oleh siapapun di antara para sahabat. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ya. Yang pertama, ada hadis yang mengandung keistimewaan yang sangat jelas pada diri Abu Bakar As-Siddiq yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun di antara para sahabatnya itu. Hal itu disebabkan beliau berhak mendapat predikat Khalil, kekasih terdekat bagi Nabi Muhammad SAW. Kalaulah bukan karena faktor penghalang yang disebutkan oleh Nabi di atas tadi. Yang kedua, Abu Bakar mengetahui bahwa seorang hamba yang diberikan tawarannya tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu beliau pun menangis karena sedih akan berpisah dengannya, terputusnya wahyu dan akibat lain yang akan muncul selanjutnya atau setelahnya. Yang ketiga, para ulama itu memiliki pemahaman yang bertingkat-tingkat. Setiap orang yang lebih baik atau lebih tinggi pemahamannya, maka ia layak untuk disebut sebagai alam atau orang yang lebih tahu. Yang keempat, hadis ini mengandung motivasi untuk lebih memilih pahala akhirat daripada perkara-perkara yang di dunia ini. Yang kelima, hendaknya seseorang berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya dan menyebutkan keutamaannya. Kita juga bisa melihat bagaimana kedalaman ilmu Abu Bakar As-Siddiq ini. Terdapat hadis Nabi SAW sehingga ilmu itu pun terserap dengan cepat ke dalam hatinya dan membuat air matanya meleleh. Kecintaan kepada akhirat dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah jauh lebih beliau utamakan daripada kesenangan yang ada di dunia ini. Beliau sangat menyadari bahwa kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat laksana lentera yang menerangi perjalanan hidup mereka. Nikmat hidayah yang dicurahkan kepada mereka melalui bimbingan Nabi SAW itu adalah di atas segala. Kita pun bisa menarik kesimpulan bahwa dakwah Rasulullah SAW berjalan dengan bantuan dan dukungan para sahabatnya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq ini. Beliau dengan kedudukan yang sangat agung tidaklah berdakwah sendirian. Terbukti pengakuan beliau terhadap jasa-jasa Abu Bakar yang sangat besar kepadanya. Tentu saja yang beliau maksud bukan semata-mata bantuan Abu Bakar untuk kepentingan pribadi beliau, akan tetapi demi kemaslahatan umat atau kesuksesan umat muslim, yaitu tidak lain adalah dalam rangka dakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan ya betapa agungnya kedudukan Abu Bakar di mata Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang lain. Nabi juga tanpa malu-malu mengakui keutamaan Abu Bakar. Yang pastinya Abu Bakar ini orang yang benar-benar dimuliakan juga. Sekian materi dari Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan mengasih soal atau latihan untuk kalian ya. Soalnya ya. Ya Bu. Perhatikan. Bu panas enggak berdiri ya Bu? Ini ada Ibu. Lebih baiknya. Ya, tulis soal yang pertama. Sudah siap? Sudah Bu. Gelar sahabat Abu Bakar adalah As-Siddiq.
Selanjutnya nomor 5, carilah dan tulis keutamaan lain dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jelaskan dan ceritakan. Yang selanjutnya nomor 6, bagaimana kepribadian Abu Bakar ketika ia menjabat sebagai khalifah pertama dalam Islam, jelaskan. Nomor 7, bagaimana pula perlakuannya kepada keluarganya saat ia menjadi khalifah, jelaskan dan ceritakan. Yang nomor 8 terakhir ya, nilai anti korupsi. Apakah yang bisa kita dapatkan dari sahabat Abu Bakar? Sebutkan dan jelaskan. Minggu depan dikumpul di meja ibu seperti biasa. Sudah ya? Ya Bu.